Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiah Memuntas Muna dengan NIM 201030404148 akan mempresentasikan tentang teori tentang hukum dan moralitas. Moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas mencakup pengertian tentang baik buruknya perbuatan manusia. Menurut Kant, moralitas adalah kesesuaian sikap dan perbuatan kita dengan norma hukum batiniah, yaitu apa yang kita pandang sebagai kewajiban itu. Hart mengakui hubungan penting antara hukum dan moralitas dalam hukum kodrat minimum. Kedua aturan ini meski berbeda, sama-sama menuntut hal yang sama, yaitu terpeliharanya kehidupan bersama manusia. Dalam The Concept of Law, Hart menguji 6 alasan lain yang dijadikan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan mutlak antara hukum dan moralitas, yaitu kekuasaan dan otoritas, pengaruh moralitas terhadap hukum, interpretasi, kritik hukum, prinsip legalitas dan keadilan, serta validitas hukum dan resistensi. Terdapat 4 pola hubungan hukum dan moral, yaitu 1. Hukum merupakan bagian dari satu sistem ajaran moral. Ajaran moral adalah prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah moral yang terdapat dalam berbagai agama, ideologi, filsafat, dan tradisi masyarakat. Pola hubungan hukum dan moral seperti ini terdapat dalam moral agama, di mana hukum merupakan bagian dari ajaran moral agama. Dengan demikian, hukum-hukum yang bersumber pada agama merupakan bagian dari sistem ajaran moral agama. Yang kedua, hukum merupakan derivasi dari prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah moral umum. Artinya, hukum merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip moral umum yang berlaku secara universal dan mengatasi berbagai kebudayaan. Prinsip-prinsip moralitas umum itu disebut pula dengan hukum kodrat yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari hukum positif. Dengan demikian, hukum positif merupakan derivasi dari hukum kodrat. Lalu yang ketiga, ada persinggungan antara kaidah hukum dan kaidah moral. Artinya, ada bagian dari tingkah laku manusia yang sama-sama diatur oleh kedua kaidah itu. Perking menggambarkan persinggungan tersebut dalam 3 kotak segi 4 yang saling bersambungan di mana kotak di posisi dengan merupakan kotak yang berisi muatan hukum dan moral. Hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan moral karena kedua kaidah tersebut sama-sama mengatur tingkah laku manusia dan sama-sama bertujuan untuk menciptakan kebaikan bagi manusia. Lalu yang keempat, tidak ada hubungan antara hukum dan moral, karena kedua bidang itu bukan hanya dua hal yang terpisah, tetapi juga dua aspek yang berbeda. Berbedanya atau terpisahnya hukum dan moral dapat digambarkan dalam skema dua lingkaran yang tidak mempunyai titik singgung. Lingkaran yang satu adalah moral dan lingkaran yang lain ialah hukum. Pola hubungan hukum dan moral yang keempat ini mewakili pandangan positivisme. Menurut Van Appelgren, terdapat perbedaan kaidah hukum dan kaidah moral, yaitu yang pertama perbedaan tujuan. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, sedangkan moral mempunyai tujuan untuk menyempurnakan kehidupan pribadi seseorang. Lalu yang kedua, perbedaan aturan. Kaidah hukum mengatur perbuatan-perbuatan lahir manusia. Sebaliknya, kaidah moral mengatur sikap batin manusia yang menjadi motif perbuatan lahiriah. Lalu yang ketiga, perbedaan mengenai asal-usul kaidah. Menurut Immanuel Kant, kaidah hukum bersifat heteronom, sedangkan moral bersifat otonom. Sifat heteronom kaidah hukum mengandung arti bahwa kekuasaan dari luarlah yang memaksakan kehendaknya kepada manusia, yaitu kekuasaan masyarakat atau negara. Orang tunduk kepada hukum karena ada kekuasaan yang memaksa mereka untuk taat tanpa syarat. Sedangkan sifat otonom kaidah moral mengandung arti bahwa perintah moral berdasarkan kehendak seseorang terhadap dirinya sendiri. Lalu yang keempat, perbedaan dalam instrumen penegakannya. Ketaatan kepada kaidah moral bersifat sukarela, sedangkan ketaatan kepada kaidah hukum dipaksakan oleh alat-alat kekuasaan. Lalu yang kelima, perbedaan dalam daya kerjanya. Kaidah hukum bukan hanya membebankan kewajiban kepada manusia atau normatif, tetapi juga memberikan kekuasaan atributif. Sedangkan kaidah moral hanya membebankan kewajiban saja kepada manusia, artinya semata-mata bersifat normatif.
Fungsi moral terhadap hukum. Yang pertama, moral berfungsi sebagai landasan etik bagi pembentukan kaidah hukum. Sebagai landasan etik, nilai-nilai moral menjadi dasar kebijakan untuk membentuk kaidah-kaidah hukum baru dan untuk memperbarui kaidah-kaidah hukum yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan tingkat perkembangan masyarakat. Lalu yang kedua, moral merupakan sumber hukum. Artinya, kaidah-kaidah moral dapat menjadi sumber bagi pembentukan kaidah-kaidah hukum. Yang ketiga, moral merupakan sarana untuk menguji atau evaluasi keberadaan kaidah hukum. Apakah suatu kaidah atau aturan sudah memenuhi kualifikasi moralitas untuk disebut sebagai hukum atau belum? Lalu yang keempat, moral menjadikan rujukan justifikasi untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang tidak ada dasar hukumnya atau tidak jelas dasar hukumnya. Lalu yang kelima, kesadaran moral masyarakat dapat menunjang kepatuhan masyarakat kepada aturan-aturan hukum. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.